Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah kebijakan publik ingin memperkenalkan diri. Nama saya Denis Putra Parizi. Di sebelah kanan saya Santia Seta. Saya Valeri Swastiko. Dan saya Iman Rianto. Saya Yasmin Puspa Dewi. Kami ingin menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik. Langsung saja kami mulai yang akan dijelaskan oleh saudari Yasmi. Baiklah, di sini kami akan membahas makna implementasi kebijakan publik. Definisi dari implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Adapun menurut Daniel Al-Mazmanian dan Paul Sabatir pada tahun 1979 bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Pada poin faktor penentu keberhasilan implementasi implementasi kebijakan atau program dapat ditujukan menjadi 3 faktor, yaitu 1. Perspektif kepatuhan atau compliance yang mengatur implementasi dari kepatuhan street level various fraud terhadap atasan mereka. 2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan. 3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak, terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. Demikian pembahasan tentang implementasi. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan materi dari saudara Yasmi. Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Ada 8 prasyarat yang sangat penting dalam pelaksanaan penerapan kebijakan publik, yaitu 1. Tiadanya hambatan eksternal. 2. Tersedianya resources yang memadai. Good policy, hubungan ketergantungan yang minimum. 5. Pemahaman dan kesepakatan pada tujuan. 6. Tugas diletakkan dengan urutan yang tepat. 7. Komunikasi dan koordinasi lancar dan efektif. 8. Ada dukungan otoritas. Kegagalan implementasi kebijakan publik. Penyebab kegagalan sebuah kebijakan yaitu 1. Bad policy, perumusan asal-asalan, kondisi internal belum siap, kondisi eksternal tak memungkinkan, dan sebagainya. 2. Bad implementation, pelaksana tak memahami juklak, terjadinya implementasi gap, dan sebagainya. 3. Backlog. Oleh sebab itu ada 3 faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan, yaitu 1. Isu kebijakan, implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktepatan. 2. Informasi, kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana. 3. Dukungan implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Teori-teori implementasi kebijakan publik. Ada menurut Parson secara garis besar model implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi 4, yaitu A. Model analisis kegagalan, yaitu sebagai proses interaksi penyusunan tujuan dengan tindakan. B. Model rasional, top down, adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor nama yang membuat implementasi sukses. C. Model bottom up. Model ini merupakan kritikan terhadap model pendekatan top down terkait dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi. D.
model teori hasil sintesis hybrid theories, yaitu model ini dapat dipahami dari definisi implementasi yang dikemukakan sebagai berikut. Sebagai policy action continuum, implementasi sebagai hubungan interorganisasi, implementasi dan tipe-tipe kebijakan. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan model top down yang dikemukakan oleh Donald van Meter dan Karl van Horn. Menurut Meter dan Horn, ada 5 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan penguatan aktivitas, karakteristik dan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam teori ini ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan, yaitu 1. Ukuran kebijakan. Kinerja implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya diukur dan tujuan dan kebijakan memang realistis dengan sosikultur yang mengada pada level pelaksana kebijakan. B. Yaitu sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat terbantu dari kemampuan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. C. Karakteristik agen pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. D. Sikap atau kecenderungan para pelaksana. Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. E. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan yang akan sangat kecil untuk terjadi. F. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perspektif yang ditawarkan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Menurut model George C. Edward III, beberapa ilmuwan penganut aliran top down, salah satunya adalah George C. Edward III, di mana terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 1. Komunikasi. Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut George C. Edward III adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu 1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. 2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah lebih jelas dan tidak membingungkan. 3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena itu perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sumber daya, variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber dayanya terdiri dari beberapa elemen. 1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. 2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 2 bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan melaksanakan kebijakan. 3. Wewenang. Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. 4. Fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam
pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Edward, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Selanjutnya model Merrill S. Grindel. Keberhasilan implementasi menurut Merrill S. Grindel dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Selanjutnya perbandingan teori implementasi kebijakan publik. Di antaranya model tidak ada yang terbaik menurut Rian Nugroho. Tidak ada suatu model kebijakan pun yang cocok untuk semua implementasi kebijakan, sebab setiap kebijakan memerlukan model yang sesuai dengan sifat kebijakan itu sendiri. Kesimpulan dari masalah kali ini yaitu kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulan dari makalah kami ialah implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas, yaitu dimulai dari program ke proyek dan kegiatan. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktek badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang yang terlalu makro dan mendua, sehingga memaksa mereka untuk membuat diskresi. Saran: dalam sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan telah direalisasikan kepada masyarakat, ada kalanya merupakan sebuah kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena kebijakan tersebut mampu menanggulangi krisis dan ketimpangan serta masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi, ada kalanya pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan tidak diterima oleh masyarakat karena kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, saran dalam makalah ini adalah sebaiknya pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan hendaklah melihat realita dalam masyarakat sehingga kebijakan yang akan ditetapkan dapat diterima oleh masyarakat dan kebijakan tersebut dapat menjadi solusi yang tepat bagi problematika dalam masyarakat tersebut. Demikianlah pembahasan makalah kebijakan implementasi publik dari kelompok kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.